Itu ciri khas pemerintahan Hindia Belanda. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim ya Allah. Apa iki ya Allah, ya Allah, ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman bersama saya Ajirkan Official. Baik teman-teman, di video kali ini kita berada di salah satu tempat, di mana di tempat ini mempunyai juga nilai sejarah yang luar biasa teman-teman. Nah di belakang saya, itu adalah merupakan salah satu peninggalan daripada pemerintahan Hindia Belanda teman-teman. Nah nanti kita akan masuk ke sana, kita lihat di dalamnya bangunan Hindia Belanda itu seperti apa ya. Itu bisa dibilang berumur lebih dari 500 tahun kayaknya teman-teman ya. Jadi nanti ada angka tahunnya, kita lihat seperti apa. Itu terus perjalanan saya hari ini. Dan juga buat teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, juga beri dukungan dengan cara di like, di komen, di share, dan di subscribe ya teman-teman, biar teman-teman gak ketinggalan update terbaru dari Ajirkan Official. Buat teman-teman yang sudah subscribe, saya doakan selalu mendapatkan rezeki yang banyak dan barokah tentunya. Baik teman-teman, ikuti terus perjalanan saya hari ini. Oke teman-teman, kita berada di salah satu tempat, di mana di tempat ini adalah sisa-sisa reruntuhan daripada pemerintahan Hindia Belanda teman-teman ya. Di tempat ini itu katanya ada penjara pada tahun lalu teman-teman, pada masa lalu. Ini ada angka tahun, yang ini ada angka tahun 1880. Teman-teman, 1880 melirip. Nah, di sini juga ada angka tahun pada tahun 1846 melirip yang dipahat di atas batu ya teman-teman. Nah ini kemungkinan besar ini adalah bangunan ini didirikan pada tahun ini 1846 dan dirampungkan pada tahun 1880 yang berada di depan bangunan dengan ditumbuhi pohon beringin. Kemungkinan besar beringin ini berumur juga hampir sama dengan tahun ini ya teman-teman. Nah itu di depan saya teman-teman, itu adalah reruntuhan bangunan atau sisa-sisa bangunan di Hindia Belanda yang mempunyai fungsi apa ya teman-teman. Nah, karena di tempat ini kita berada di pinggiran Kali Berantas ya teman-teman. Nah itu Sungai Berantas yang ada di pinggirnya teman-teman. Nah ini ciri khas bangunan-bangunan daripada pemerintahan Belanda itu seperti ini ya teman-teman. Jadi punya karakter tersendiri, dan itu daun kusennya atau gawangnya selalu identik dengan daun-daun sirip-sirip seperti itu teman-teman. Nah nanti kita akan masuk ke dalam seperti apa dan sedikit cerita. Dan buat teman-teman yang mengetahui atau memahami cerita bangunan kuno ini, bisa tulis di kolom komentar ya teman-teman, biar menambah wawasan buat teman-teman yang lain. Nah, ini dengan bangunan kusen kurang lebih ada 3 meter lebih teman-teman. Nah itu tinggi sekali. Baik, nanti kita incang di dalam seperti apa bangunannya. Nah, di dalam nanti kita masuk ke sana ya teman-teman, di sana-sana. Baik. Nah ini kita sudah di dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok ada rasa sedikit merinding ya teman-teman. Nah ini teman-teman, ini kita masuk ke dalam. Di sana itu banyak ditumbuhi pohon-pohon pisang ya teman-teman. Nah, bangunan seperti ini sudah rapuh sekali karena termakan usia. Jadi sejak tahun 1880 sampai sekarang itu sudah banyak tahun ya teman-teman.
Nah, kita masuk ke dalam. Seperti ini bangunan-bangunan tersisa yang ada di tempat ini teman-teman ya. Nah, untuk informasi yang saya dapat, jadi bangunan ini difungsikan itu atasnya, itu baloknya besar-besar sekali ya teman-teman ya. Atapnya, gentengnya sudah pada mau rontok ya, tapi kayunya hebat ya, kuat ya. Nah, ini teman-teman, ini seperti aulanya seperti ini. Jadi kemungkinan besar tempat ini adalah suatu pertemuan, karena untuk informasi yang saya dapat, dahulunya tempat ini merupakan sebuah kantor irigasi yang dirancang untuk pemerintahan Hindia Belanda untuk memecah arus debit air yang ada di Sungai Brantas menjadi dua arah. Jadi untuk mencegah overload air yang masuk, jadi dipecah jadi dua arah ya, seperti informasinya seperti itu ya teman-teman. Jadi ini kantor irigasi pemerintahan Hindia Belanda masa lalu. Dan juga diinformasikan kalau di sini itu ada penjara di zaman dulu teman-teman ya. Kita lihat di ruangan ini. Ruangan ini seperti itu dengan kondisi yang sudah lapuk, dengan bahan kayu-kayunya di atasnya itu balok-baloknya masih sangat kuat ya teman-teman. Itu baloknya besar sekali, genteng-gentengnya, usuknya dan rengnya masih ada tertata rapi. Dengan usia yang sebegitu lama, ratusan tahun atau 1800 sampai sekarang 2024, itu sudah berapa tahun ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kita masuk ke dalam lagi, kita lihat. Nah, ini kusen-kusennya seperti yang teman-teman lihat, itu ciri khas pemerintahan Hindia Belanda. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim ya Allah. Apa ini ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nah, ini untuk ruangan ke lainnya, ada bangku yang sudah amoh. Seperti ini teman-teman, bangunan-bangunan siwa pemerintahan Hindia Belanda di masa lalu yang sangat kuat sekali ya, kokoh sekali. Dengan mungkin untuk faktor gawangnya seperti ini teman-teman. Kusennya ini kuat sekali, mungkin dengan kualitas kayu yang bagus sekali ya teman-teman. Jadi dengan usia yang sebegitu lama masih kelihatan kuat, kelihatan bagus ya teman-teman. Untuk ruangan yang lainnya seperti ini, itu udah kosong, bersih sekali. Nah, mungkin sering dimanfaatkan untuk warga-warga setempat atau orang sekedar mencari inspirasi ya teman-teman, atau mencari. Kita masuk ke dalam lagi, lebih banyak kita ke ruangan yang lain. Nah, seperti ini teman. Assalamualaikum. Nah, ini ruangan godaan kecil dan sudah enggak tertata lagi dengan kondisi bata yang murat marit ya teman-teman. Kita masuk lagi ke dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Merinding aku ya. Ini ruangan yang lain. Jadi tempat ini dulu dimanfaatkan atau digunakan sebagai kantor irigasi untuk memecah debit air. Jadi untuk mengurangi overloadnya air Sungai Brantas meluap ya, khususnya untuk bagian di bawah sana, bagian porong atau mana tuh, jadi biar nggak banjir kemana-mana teman-teman. Nah, ini untuk ruangan kedua, ada pintu yang sudah rapuh ya teman-teman. Itu kondisi apa itu, plafonnya terbuat dari gedek anyaman bambu yang sudah pada jebol ya teman-teman. Nah, kita masuk lagi ke dalam. Kita ke sini teman-teman, hati-hati karena banyak sekali genteng-genteng yang sudah mau roboh ya teman-teman. Nah, banyak sekali sekat-sekatan ruang-ruangan ya teman-teman.
Dari sana banyak kamar-kamar kecil yang mungkin berfungsi sebagai dapur atau apa, itu kita juga nggak paham. Kita masuk ke dalam lagi. Nah, di sini ini Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Oh, sepertinya ini kamar mandi, teman-teman. Assalamualaikum. Nah, ini teman-teman. Nah, ini jedingan. Nah, iya teman-teman. Jedingan kamar mandi. Ini ada bekasnya saluran air atau pipa keran air ya, teman-teman. Besar sekali kamar mandinya. Kamar mandi. Terus kita lanjut lagi ke tempat yang lainnya. Nah, ini ini untuk kamar mandinya di tempat ini, teman-teman. Tadi kamar mandi, kalau yang ini buat WC. Nah, itu ada kloset zaman dulu ya, zaman Belanda. Kita lihat seperti apa klosetnya zaman dahulu. Nah, ini teman-teman. Tadi model klosetnya seperti ini, nggak sama dengan sekarang, teman-teman. Oh, lain daripada kloset yang ada di era sekarang. Ini kloset era Belanda, teman-teman. Terbuat dari marmer juga ya. Mantap. Kita lanjut ya. Agak ngeri-ngeri juga ya, teman-teman, kita berkunjung ke tempat-tempat seperti ini. Nah, ini mungkin untuk ruangan yang lainnya nggak ada bangunan atau apa, mungkin dapur atau apa juga nggak paham. Ini ruangan paling ujung, paling akhir. Dan di sana sini banyak ditumbuhi pohon gedang ya, teman-teman, pohon pisang. Nanti kita lihat katanya ada pemakaman apa itu, sejenis penjara di masa Hindia Belanda, teman-teman. Seperti apa kondisinya kita lihat. Kita akan mencari, kita baru pertama kali juga masuk ke tempat ini. Kita ngevlog di bangunan kuno yang ada di tempat ini ya, teman-teman. Itu tadi ruangan yang kita lewati. Nah, ini ruangan utama. Kita lihat ke sebelah sana, teman-teman. Karena seperti apa, kita telusuri. Dan juga buat teman-teman yang paham dengan lokasi tempat ini, bisa tulis di kolom komentar fungsi dan manfaatnya seperti apa, biar teman-teman yang lain bisa lebih paham ya, teman-teman. Kita ke tempat bangunan sebelahnya. Nah, seperti ini. Nah, ini hanya di sekitar tembok-tembok saja. Ini apa, teman-teman? Kaget tapi ya Allah. Ini ada sekat-sekatan ke sana, dan di dalamnya itu ada lubang-lubang, teman-teman. Kok yang ngeri juga ya, teman-teman. Nah, tempat ini, teman-teman, luas sekali area tempat ini, teman-teman. Itu ada kamar-kamar kecil yang ada di tempat sana. Kemungkinan besar itu adalah jedingan untuk kamar mandi karena kecil-kecil, teman-teman. Nah, ini ruangannya seperti ini, dan itu ada bolong-bolong. Ini apa nih ya Allah? Oh, bolong juru ya itu, teman-teman. Jadi bawah lantainya ada lubang, atau mungkin ini jenis sipiteng ya, teman-teman, atau gimana itu nggak paham. Kalau teman-teman tahu bisa tulis kolom komentar ya, teman-teman. Karena di atasnya lantai, bawahnya bolong jeblong. Nah, kita masuk lagi, kita lihat lagi. Ini luas sekali untuk area tempat ini, teman-teman. Jadi ini bangunan sebelahnya ya, teman-teman. Jadi sebelah reruntuhannya ada banyak sekali bangunan yang ada di tempat ini. Kurang lebih ada beberapa bangunan, semuanya sudah nggak terawat, nggak terkondisikan. Jadi kalau dari tahun 1880 itu sampai sekarang itu berapa ratus tahun ya, teman-teman. Nah, ini kondisinya. Dengan ciri khas bangunan Belanda itu temboknya lebar, teman-teman. Kurang lebih ada 30 cm ketebalan tembok. Dengan kondisi seperti ini, yang menggunakan material
batu bata merah, pasir, dan kapur. Kemudian menggunakan itu apa itu namanya, tetes ya teman-teman, tetes tebu teman-teman. Nah ini teman-teman, nah ini diinformasikan itu penjara pada masa lalu teman-teman. Nah ini penjara, jadi penjaranya kita dekati teman-teman. Ini informasinya itu penjara yang ada di masa Hindia Belanda teman-teman. Ini gembok ya. Nah, jadi lebih aman, lebih safety bang seperti ini. Jadi SL-nya kayak gini teman-teman. SL daripada masa lalu. Informasinya ini adalah penjara Belanda. Atau dalamnya seperti apa kita nggak tahu. Ini ada seperti pintu kasir atau jendela kasir, balan tembok yang seperti teman-teman lihat di sini. Nah, ini jadi kemungkinan besar itu ada narapidana atau tahanan Belanda yang mempunyai kasus yang sangat berat dibicarakan di tempat ini kan teman-teman. Nah, jeruji besinya, pakai jeruji besi. Ini kondisi penjara pada masa Hindia Belanda seperti ini. Nah ini teman-teman, kita olor ya, kita bosre. Nah kita lihat siapa tahu di dalam apa. Teman-teman lihat itu kondisi di dalamnya. Yang menurut informasi ini tempat tahanan pemerintahan Hindia Belanda di tempat ini. Jadi memang dirancang khusus seperti yang teman-teman lihat di video. Nah, itu tadi teman-teman, kita mengeksplor atau kita menelusuri sisa-sisa atau puing-puing bangunan pemerintahan Hindia Belanda yang ada di Mlirip. Tepatnya kita berada di dekat Rolak Songo ya teman-teman. Jadi pintu air yang ada di desa Mlirip. Jadi perbatasan antara Kabupaten Sidoarjo dengan Kabupaten Mojokerto teman-teman. Nah ini kondisi yang apa itu katanya itu buat tahanan teman-teman. Teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat, semoga mengedukasi, dan semoga menambah wawasan buat teman-teman semua. Terima kasih, saya ajarkan undur diri. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap lestarikan budaya yang ada di Nusantara ya teman-teman. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam Buddha.